Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis data. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Abdullah Soleh Andriawan. Yang kedua, Mandasa Putri. Dan yang ketiga, Meisya Dwi Mauta Ain. Pengertian data. Data adalah kumpulan keterangan atau fakta berupa teks, angka, gambar, suara atau voice, dan video yang didapatkan melalui pengamatan atau pencarian ke sumber tertentu. Data dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti informasi, database, atau solusi masalah. Fungsi data. Data dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam menanggapi suatu masalah tertentu. Data berfungsi untuk memecahkan sebuah masalah dan menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Komponen utama dalam sistem informasi karena data sebagai dasar penyedia informasi. Perbedaan data, informasi, dan pengetahuan. Data yaitu sekumpulan fakta yang dapat memberikan penjelasan atau gambaran mengenai suatu keadaan atau peristiwa atau kejadian. Data dapat berupa angka, gambar, ataupun keterangan lainnya. Informasi yaitu sekumpulan data yang sudah diolah atau telah diproses dengan tujuan agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pengetahuan merupakan informasi yang telah dievaluasi, disusun, atau dikelola untuk diterapkan dalam mendukung keputusan atau memahami suatu konsep. Pengetahuan berada di dalam diri individu penerima informasi. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dapat melalui media tertentu seperti telepon, email, atau virtual meeting. 2. Observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat, dan mengambil data dari tempat penelitian. Metode ini termasuk kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner digunakan ketika peneliti ingin mengetahui persepsi atau kebiasaan suatu populasi berdasarkan responden. Yang keempat, ada studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data dokumen bisa berupa literatur, buku harian, majalah, notulensi rapat, korpus audio, video, foto, dan lain-lain. Sumber data. Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Ada dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan observasi, survei, wawancara, kuesioner, dan pengukuran fisik. Sumber data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh orang lain. Biasanya, data ini diperoleh dari berbagai sumber di internet. Wisdom hierarki atau DIKW. Wisdom atau kebijakan adalah suatu keterampilan dalam menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah adanya pengetahuan mengenai masalah dan bagaimana cara memecahkan masalah. Konsep DIKW ini berbentuk piramida, di mana data menjadi bagian paling bawah dan wisdom adalah bagian paling atas. Piramida ini kemudian mewakili hubungan antara data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan.
di mana tiap tingkatan merupakan proses untuk menuju tingkatan yang lebih tinggi. Setiap tingkatan menjawab pertanyaan tentang data awal dan menambah nilai dari data tersebut. Semakin kaya data yang dimiliki, maka semakin banyak pengetahuan dan wawasan yang didapatkan, sehingga mampu menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Susunan lapisan dari bawah ke atas: data, informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. A. Data merupakan lapisan paling dasar. B. Informasi, yaitu lapisan yang menambah konteks. C. Pengetahuan adalah lapisan yang menambah cara penggunakannya. D. Kebijakan adalah lapisan yang menambahkan kapan dan mengapa menggunakannya. Contoh DIKW atau data, informasi, knowledge, dan wisdom. Di sini contohnya kita ambil tentang nilai ulangan bahasa Indonesia. Yang pertama ada data. Ini merupakan tabel data nilai ulangan bahasa Indonesia. Nomor 1, Lala dengan nilai 80. Nomor 2, Dayu dengan nilai 72. Nomor 3, Siti dengan nilai 95. Nomor 4, Lina dengan nilai 85. Nomor 5, Beni dengan nilai 84. Nomor 6, Bima dengan nilai 74. Nomor 7, Edo dengan nilai 70. Selanjutnya informasi. Dari data tersebut, kita mendapatkan informasi seperti nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata, dan jumlah. Yaitu nilai tertingginya 95, nilai terendah 70, rata-rata 75, dan jumlahnya ada 560. Dari informasi tersebut, kita memperoleh pengetahuan atau knowledge, seperti siswa yang nilainya sudah tuntas dan yang tidak tuntas. Kemudian, dari knowledge, kita dapat membuat kebijakan, yaitu siswa yang nilainya tidak tuntas akan diberikan remedi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.